bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Lagi ngapain? Kalian, aku tuh lagi bingung. Kan minggu depan kita ada oral tes mateko kan tentang non-fungsi linear. Terus tuh, aku tuh nggak ngerti apa-apa. Mending kita ikut tutorial kelas. Apa tuh? Ada tutorial kelas Mateko, lihat deh. Nih. Lihat. Boleh tuh? Besok jam 8 lewat Zoom. Ikut nggak sih? Iya, Ayo. Ayo aja ya. Gas sih? Oke. Sip. Udah jam segini? Oh iya, kita gak sih? Yuk, langsung aja. Hai guys, balik lagi sama aku, Ai. Ada Kayla, Fariska, dan Evelyn juga hari ini di tutorial class kita bakal ngajarin matkul matematika ekonomi khususnya di aplikasi fungsi nonlinier dalam bisnis. Nah, fungsi itu apa sih? Nah, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh fungsinya, Y sama dengan A plus BX. Nah, Y itu variabel dependen, A-nya konstanta, B-nya koefisien variabel X, dan X-nya variabel independen. Apa itu fungsi nonlinier? Nah, fungsi nonlinier ini sendiri adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang dapat membentuk seperti garis lengkung. Fungsi nonlinier ditandai dengan bentuk persamaan dengan pangkat lebih dari satu. Bentuk fungsi linier ada 4, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Nah, aplikasi fungsi nonlinier dalam bisnis ada permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, potongan kuadratik dari fungsi ini dapat berupa seperti tadi ya, lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola. Nah, cara melihat keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier sama halnya dengan melakukan permintaan dan penawaran yang linier. Keseimbangan pasar dapat ditentukan dari kesamaan QD sama dengan QS yang terdapat pada kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, ini ada contoh kurva keseimbangan pasarnya, bisa dilihat ya. QD itu jumlah permintaan, QS-nya jumlah penawaran, E itu titik keseimbangan, PE itu harga keseimbangan, dan QE itu jumlah keseimbangan. Oke, next. Lalu selanjutnya di sini ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama itu pajak dan subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah karena ada perubahan persamaan penawaran sehingga keseimbangan pasar berubah. Lalu pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi tinggi, P, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit, Q. Lalu yang terakhir itu subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah, P, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak, Q. Lalu di sini juga ada contoh soal keseimbangan pasar satu macam produk. Yang pertama itu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 38 dikurangi 2P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 16 tambah 4P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Yang A itu sebelum adanya pajak, lalu yang B jika misalnya dikenakan pajak sebesar Rp2 per unit. Untuk cara yang pertama, yang A itu sebelum adanya pajak, 3,63 ke dalam persamaan QD itu 38 dikurang
2P kuadrat sama dengan 38 dikurang 2 ke 3,63 kuadrat. Nah, PE sama dengan 38 dikurang 2 kali 13,18 sama dengan 38 dikurang 26,36. Lalu QE-nya ini sama dengan 11,64. Nah, harga dan jual keseimbangan setelah pajak adalah E, yaitu 11,64 dan 3,63. Jadi, dengan adanya pajak, harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar masing-masing adalah PE sama dengan 3,63 dan QE sama dengan 11,64. Nah, dapat disimpulkan bahwa harga naik sebesar 0,63 dan jumlah turun sebesar 8,36. Lalu beban pajak, nah tanggungan konsumen PE aksen dikurang PE sama dengan 3,63 dikurang 3 sama dengan 0,63. Nah, tanggungan produsen per unit barang T dikurang TK sama dengan 2 dikurang 0,63 sama dengan 1,37. Lalu jumlah pajak yang diterima pemerintah QE aksen dikali T sama dengan 11,64 kali 2 sama dengan 23,28. Lanjut untuk contoh soal kedua, kita harus mencari keseimbangan pasar dari dua macam produk. Nah, soalnya itu fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk memiliki hubungan substitusi sebagai berikut. QDX sama dengan 10 min 4PX ditambah 2PY, QDY sama dengan 12 plus 2PX min 2PY, QSX sama dengan min 10 plus 8PX min 2PY, QSY sama dengan min 8 min 2PX plus 6PY. Nah, kita diminta untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Diketahui, syarat keseimbangan pasar dua macam produk terdiri dari QDX harus sama dengan QSX dan QDY harus sama dengan QSY. Ditanyanya keseimbangan pasar dua macam produk. Nah, di sini tuh ada keterangannya. QDX itu maksudnya jumlah yang diminta dari produk X, QDY adalah jumlah yang diminta dari produk Y, QSX itu adalah jumlah yang ditawarkan dari produk X, dan QSY itu jumlah yang ditawarkan dari produk Y. PX sama dengan harga produk X, dan PY sama dengan harga produk Y. Bisa dilanjut? Nah, yang pertama itu kita harus mencari kuantitas dari produk X, yaitu QDX sama dengan QSX. 10 dikurang 4PX plus 2PY sama dengan min 10 ditambah 8PX min 2PY. Gimana oral tes kemarin? Lancar banget kok! Berarti tutor matekonya bagus dong.